Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Soekarno tahu tentang Atlantis. Apakah Anda pernah dengar legenda Atlantis? Ini merujuk pada cerita Plato pada 335 sebelum Masehi dalam salah satu karyanya Timaeus. Plato menceritakan tentang Atlantis yang hilang. Konon Critias, nama orang dalam buku Plato, mendengar kisah Atlantis dari Solon, dan Solon mendengarnya dari seorang pendeta Mesir. Atlantis digambarkan sebagai negeri dengan peradaban yang sangat maju. Sayang, seperti diceritakan Plato, negeri hebat itu tenggelam ke dalam samudra hanya dalam waktu 1 hari 1 malam. Itu diperkirakan terjadi pada 11.600 tahun yang lalu. Cerita soal Atlantis mengundang rasa penasaran. Banyak orang yang berusaha mencari jejak-jejak kerajaan hilang itu. Ratusan ekspedisi dilakukan untuk mencari jejak Atlantis di Spurs, Afrika, Laut Mediterania, Amerika Selatan, Kepulauan Karibia, hingga Mesir, dan hasilnya pun nihil. Belakangan, seorang penulis Brazil, Profesor Arcio Santos, membuat kegemparan dunia di dalam bukunya Atlantis, The Last Continent Finally Found. Santos menyimpulkan bahwa peradaban Atlantis ada di Kepulauan Indonesia. Banyak pakar, terutama pakar geologi, membantah hipotesis Santos ini. Kita tak akan membahas polemik ini. Rupanya 47 tahun yang lalu, Bung Karno juga bercerita soal Atlantis. Bung Karno melakukannya di depan rapat para Panglima ALRI di Tanjung Priok, Jakarta. Awalnya, Bung Karno berbicara mengenai mitos Nyi Roro Kidul. Lalu Bung Karno bilang, ada kupasan yang mengatakan bahwa di selatan Pulau Jawa ini ada satu pulau besar yang seperti Nusa Tembini. Kepulauan Pulau Nusa ini seperti Nusa Tembini yang diereh oleh seorang raja putri. Raja itu, kata Bung Karno, mempraktekkan hukum matriarkal. Akan tetapi, kerajaan Nusa Tembini tenggelam ke dasar laut. Nah, inilah yang kemudian dikenang dengan cerita Nyi Roro Kidul. Cerita soal Nusa Tembini ini, menurut Bung Karno, mirip dengan kepercayaan orang Eropa mengenai kerajaan Laut Atlantis. Bung Karno memulai penjelasannya dengan tarik geografis. Ia mencoba menjelaskan di sebelah barat Eropa Barat dan Afrika Barat, kemudian sebelah timurnya Amerika Utara dan Amerika Selatan. Terdapat ruang kosong, sepertinya di tengah itu ada lubang, kata Bung Karno. Menurut Bung Karno, kemungkinan besar kawasan itu dulunya benua besar yang pecah. Di sebelah sini Amerika Utara dan Amerika Selatan, di sebelah sini Afrika dan Eropa, dan di tengah-tengahnya itu tadi satu pulau besar yang dinamakan Atlantis, ungkap Bung Karno. Pulau besar itu, kata Bung Karno, dilingkari oleh lautan luas yang disebut Lautan Atlantis. Pulau besar Atlantis itulah yang tenggelam. Jadi Bung Karno menyimpulkan Atlantis itu ada di tengah-tengah antara Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Afrika hingga Eropa. Lebih jauh, Bung Karno menjelaskan kerajaan Atlantis ini juga diperintah oleh seorang raja perempuan. Hukumnya pun bersifat matriarkal. Bagi Bung Karno, hal itu memang sangat masuk akal. Karena seperti ditulis dalam buku Sarinah, hukum tertua dalam sejarah manusia itu adalah hukum matriarkal. Namun, Bung Karno menegaskan, cerita Atlantis agak berbeda dengan Nyi Roro Kidul. Bung Karno tidak ingin melihat kepercayaan Nyi Roro Kidul itu berakhir sebagai mitis belaka. Baginya, cerita Nyi Roro Kidul hanya sebagai simbol belaka, bahwa jikalau kita bersatu dengan laut, bisa menjadi negara maritim, maka kita akan menjadi negara yang kuat. Jadi dalam konteks ini, Bung Karno tidak sedang membenangkan dirinya dalam perdiskusian soal mitos,
namun sebaliknya, ia berusaha menarik kepercayaan itu sebagai penanda simbolis belaka. Dengan begitu, ia berusaha menjadikan cerita Nyi Roro Kidul sebagai legitimasi bahwa kita harus memperkuat karakter maritim bangsa kita. Para peneliti Amerika Serikat menyatakan bahwa Atlantis is Indonesia. Hingga kini, cerita tentang benua yang hilang Atlantis masih terselimuti kabut misteri. Sebagian orang menganggap Atlantis cuma dongeng belaka. Meski tak kurang 5.000 buku soal Atlantis telah ditulis oleh para pakar. Bagi para arkeolog atau oceanographer modern, Atlantis tetap merupakan objek menarik, terutama soal teka-teki di mana sebetulnya lokasi sang benua. Banyak ilmuwan menyebutkan benua Atlantis terletak di Samudra Atlantik. Namun sebagian arkeolog Amerika Serikat meyakini bahwa benua Atlantis dulunya adalah sebuah pulau besar bernama Sundaland, suatu wilayah yang kini ditempati Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sekitar 11.600 tahun yang lalu, benua itu tenggelam diterjang banjir besar seiring berakhirnya zaman es. Para peneliti Amerika Serikat ini menyatakan bahwa Atlantis adalah Indonesia, kata Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Profesor Umar Anggara Jeni. Kata Umar, dalam 2 dekade terakhir memang diperoleh banyak temuan penting soal penyebaran dan asal-usul manusia. Salah satu temuan penting ini adalah hipotesa adanya sebuah pulau besar sekali di Laut Cina Selatan yang tenggelam setelah zaman es. Hipotesa itu, kata Umar, berdasarkan pada kajian ilmiah seiring makin mutakhirnya pengetahuan tentang arkeologi molekuler. Menurut Umar, salah satu pulau penting yang tersisa dari benua Atlantis, jika memang benar ada, adalah Pulau Natuna di Riau. Berdasarkan kajian bimolekuler, penduduk asli Natuna diketahui memiliki gen yang mirip dengan bangsa Austronesia tertua. Bangsa Austronesia diyakini memiliki tingkat kebudayaan tinggi, seperti bayangan tentang bangsa Atlantis yang disebut-sebut dalam mitos Plato. Ketika zaman es berakhir, yang ditandai tenggelamnya benua Atlantis, bangsa Austronesia menyebar ke berbagai penjuru. Lalu mereka menciptakan keragaman budaya dan bahasa pada masyarakat lokal yang disinggahinya dalam tempo cepat, yakni pada 3.500 sampai 5.000 tahun yang lalu. Hingga kini, rumpun Austronesia menempati separuh muka bumi.